96,8 memainkan lagu terbaik di Samarinda. Kembali lagi selamat siang saya ucapkan untuk pendengar KPFM semua dimanapun pendengar KP berada dan apapun aktivitas yang sedang pendengar KPFM lakukan. Saat ini pendengar KPFM di siang yang cukup mendung. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat pendengar KPFM semua pastinya ya. Karena tanggung pendengar KPFM. Sudah jam 2, kalau semangatnya ngendor sampai nanti sore juga tinggal sebentar lagi gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya janjikan pendengar KPFM di awal tadi, kalau hari ini di program Relasi, saya, Agung Pratama, kedatangan tamu-tamu spesial yang akan berbagi informasi dan juga mungkin inspirasi sekaligus pendengar KPFM untuk pendengar KPFM semua. Nah, langsung saja kita sapa tamu spesial saya yang sudah meluangkan waktunya hari ini pendengar KPFM di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini langsung saja saya absen mendengar KPFM ya. Yang pertama di sini persis di depan saya ada Bapak Arianto, betul ya Pak Arianto ya? Ya, betul. Oke, Pak Arianto dari SSR TBC LKNU Kaltim. Ya, betul. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan ini Pak ya. Siap. Nah, selanjutnya di sini juga ada Bapak Romi Hendra dari Dinkes Provinsi Kaltim. Apa kabar Pak Romi? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah juga. Nah, selanjutnya di sini pendengar KPFM yang nanti juga akan berbagi cerita mungkin ya, dan inspirasi tadi yang saya maksud. Ada Ibu Yuliati. Apa kabar Bu Yuli? Baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Yuli ini penyintas TBC MDR atau MDR. betul ya? Iya. Oke, nah nanti akan kita kulik juga nih pendengar KPFM. TBC, kita biasa dengarnya TBC. Kemudian ada MDR-nya di belakangnya. Nah, ini apa sebenarnya dan bagaimana cerita Ibu Yuliati nanti juga akan disampaikan pendengar KPFM. Jadi talk show kita hari ini pendengar KP, ini adalah talk show SSR TBC LKNU Kaltim bersama juga Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim pendengar KPFM dan juga sekaligus menghadirkan penyintas pasien TBC MDR yaitu Ibu Yuliati tadi pendengar KPFM. Nah, ini saya mau langsung aja nih tanpa basa-basi Bapak-bapak dan Ibu. Karena kalau penyakit TBC kita pasti sudah cukup familiar ya dengan nama dari penyakit TBC ini. Tapi mungkin bisa lebih diperjelas lagi, diingatkan lagi supaya masyarakat atau pendengar jadi lebih waspada. Sebetulnya penyakit TBC ini apa? Begitu, atau penyakit yang seperti apa mungkin TBC ini? Monggo, Ya, Pak Romi. terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga kita sehat, diberikan kesehatan untuk hari ini beraktivitas dan dapat beraktivitas lebih baik. Amin. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan bahwa TB ini penyakit lama. Jadi penyakit TB ini udah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sudah ada. Oke. Dan kenapa kita dikatakan sekarang mulai cenderung disuarakan lebih nyaring, lebih banyak dan lebih serius, karena memang kenyataannya bahwa Indonesia itu masuk peringkat 3 terbanyak dunia. 3 terbanyak di dunia? Jadi kita Oke. di bawah dari India dan Cina. Hmm. Jadi kita peringkat 3. Kalau kita ranking 3 di kelas ya kita bersyukur. Tapi kita peringkat 3 penyakit menular. Tidak TBC. bukan sebuah prestasi yang patut dibanggakan ya. Jadi ini menjadi masalah serius baik dunia dan khususnya Indonesia. Sehingga kita melihat bahwa kita perlu memutus rantai penularan dan perlu menyelesaikan penyakit ini secepat mungkin. Nah, dasarnya adalah bahwa kita harus menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apa itu TBC? Karena dasar dari itu kita bisa menjangkau dan bisa memulai pengobatan dan bahkan bisa memutus rantai penularan. Jadi TBC itu kalau awalnya kita pernah tenar disebut TB. Jadi TB kami di program itu masih cenderung bersebut TB, tapi ternyata itu kurang familiar di masyarakat. Masyarakat lebih mengenal TBC. Ya, jadi TBC itu adalah penyakit menular. Ya, kita sebut dengan penyakit tuberkulosis. Nah, penyakitnya sendiri ini disebabkan oleh kuman. Ya, di kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini dapat menular ke
orang lain melalui si pembawa atau si penderita itu melalui droplet, artinya melalui percikan air liur. Nah, sehingga penyakit ini cenderung lebih mudah menular karena bersifat dibawa ke mana-mana dan mudah menularnya. Droplet kita tidak tahu saat kita duduk di keramaian, saat kita naik transportasi, kemudian kita pergi ke pasar dan sebagainya, kita tidak tahu di situ ada TB atau tidak. Iya. Nah, pada kenyataannya bahwa seluruh masyarakat mungkin boleh katakan bahwa kita semua itu sudah terpapar. Oh iya betul, karena ya dari droplet tadi itu ya. Artinya kita sudah terpapar. Pernah dilakukan uji bahwa kalau kita dilakukan tes mantok gitu ya, kalau dalam kesehatan mohon izin, di tes mantok ini diberikan kepada seluruh sampel, seluruh tim diuji itu dinyatakan positif. Oleh sebab itu di Indonesia ini tidak dianjurkan untuk sebagai alat diagnosis. Karena tes mantok ini kalau kita lakukan tes kepada masyarakat maka hasilnya cenderung positif. Ini menggambarkan bahwa penyakit ini sudah menyebar luas. Artinya begitu mudah menular ke orang lain. Dan kita mungkin semuanya sudah membawa. Yang perlu disampaikan bahwa jangan takut dengan TB. Ya, dengan TBC mohon maaf. Betul. Dengan TBC kita jangan takut. Karena apa? Kita semua adalah pembawa sebenarnya. Kita sudah terpapar tanpa disadari. Cuma belum sakit. Nah, ada perkembangan modernisasi pola hidup, pola kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung sekarang penyakitnya bergeser kepada penyakit tidak menular. Jadi penyakit degeneratif itu sudah mulai meningkat. Nah, sekarang kencing manis meningkat, stroke dan sebagainya, jantung. Gitu ya. Nah, penyakit ini punya hubungan. Jadi TB, kalau TBC, kalau ketemu dengan penyakit tidak menular, misalnya kencing manis saja, maka seorang yang menderita kencing manis atau DM itu cenderung daya tahan tubuhnya akan turun. Nah, penyakit TBC yang tadi kita sudah membawa, yang sudah terpapar, kuman ini bisa bersifat dorman. Jadi kuman yang ditularkan tadi lewat udara, ada dia masuk ke dalam tubuh. Saat seseorang ini sehat, dia akan dorman, dia tidur. Dia bisa tidur dan bersembunyi. Nah, itu di dalam bersembunyi di dalam tubuh yang seseorang. Nah, saat daya tahan tubuhnya turun, disitulah maka dia bekerja. akan bangkit. Nah, ini kecenderungannya kita adalah negara berkembang dan penyakit degeneratif semakin naik, daya tahan tubuh semakin turun, kuman ini akan naik. Jadi kecenderungannya akan meningkat. Nah, gambarannya bahwa kita perlu memutus mata rantai penularan ini. Nah, perlu dipahami bahwa kalau kita memutus berarti yang perlu kita putus adalah sumber penularannya. Nah, sumber penularannya ini siapa? Nah, yang kita bisa lakukan di Indonesia adalah bahwa kita cuma melihat siapa yang sudah terdiagnosis dan terdeteksi sakit. Nah, untuk mendeteksi itu kita perlu gambaran gejala, tanda dan gejalanya. Nah, jadi TB kalau kita sudah terpapar, dia punya tanda dengan gejala. Nah, tanda gejalanya adalah yang khas adalah batuk, berdahak 2 minggu atau lebih. Jadi dia punya kecenderungan batuknya berdahak. Batuk berdahak itu tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian lebih 2 minggu nanti ada timbul gejala tambahan, misalnya demam, kemudian ada penurunan berat badan, dan tidak sampai harus menunggu batuk berdarah. Kadang-kadang orang berpikir masyarakat, batuk berdarah baru TBC. Padahal sebelumnya itu udah berat. Berarti tanda batuk berdarah itu sudah menandakan bahwa itu sudah berat sebetulnya untuk TB-nya ya. Jadi sudah ada kerusakan parunya. Jadi kalau dia batuk berdahak itu sudah benar gejala awal. Gejala tindi bahwa dia kemungkinan saja TB. Kita bisa katakan dia suspek atau yang mungkin tertular TB. Kita perlu diagnosa seseorang ini dengan alat sederhana. Alat sederhana adalah dengan mengambil sampel dahak yang dari orang yang kita duga tertular. Semacam swab gitu? Bukan dari sampel dahaknya. Jadi langsung dahaknya saja. Dahak ini mudah. Semua orang pasti berdahak. Saat bangun pagi dia
mau sikat gigi atau saat setelah sikat gigi dia berdahak. Nah, dahak itu yang perlu kita deteksi. Oh, Nah, oke. kesulitan kita adalah pemahaman masyarakat agak sedikit Berbeda. berbeda. Artinya stigma ini masih cukup tinggi di masyarakat. Masyarakat masih berpikir bahwa TBC itu penyakit penyakit turunan, kutukan, dan penyakit memalukan. Oke. Katanya penyakit TBC itu penyakitnya orang miskin. Ya, ada yang Jadi bilang nggak seperti mau itu, betul. dikatakan penyakit TBC. Betul. Ya kan, bahkan saya pernah ketemu kasus di masyarakat, dia sudah terdiagnosa TBC, dia hasil laboratorium sudah menunjukkan positif, tapi tidak mau dikatakan TBC. Ada yang seperti Ada, itu ya. jadi dia kembali lagi ke klinisi, artinya rekan-rekan sejawat medis, dia konsultasi, di situ disampaikan bahwa dia penyakit plek paru. Oke. Balik ke kami, ya dikasih obat itu, obat TBC, ya akhirnya nerima saja gitu loh. Iya, iya. Hasilnya pasien ini cuma tidak mau dikatakan TBC, cuma dikatakan plek paru. Padahal ini Sama ya, beda penyebutan saja ya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan masyarakat. Dua hal yang perlu saya pesan di masyarakat, bahwa yang pertama bahwa TBC itu memang penyakit menular. Secara jujur kita sampaikan bahwa penyakit menular. Betul. Jangan dianggap bahwa penyakit ini turunan atau kutukan. Tidak ada lagi. Itu sudah saya pikir sudah mulai bergeser dan masyarakat sudah mulai paham. Tapi kita yang masih kental di masyarakat bahwa penyakit TBC ini penyakit orang miskin. Itu yang masih kental. Itu yang harus dibuang yang ya. Dibuang. Betul. Ya. Jadi penyakit TBC ini memang penyakit, boleh dikatakan penyakit yang memiskinkan orang. Karena proses penyembuhannya dan lain-lain lama, gitu ya. Dia harus berhenti bekerja, dia harus berobat, obatnya mahal. Iya, betul. Nah, satu yang keberuntungan dan yang satu yang harus kita ambil suatu kesempatan baik, bahwa dinas kesehatan dari jajaran pusat sampai daerah itu udah menyiapkan pengobatan TBC ini secara gratis. Oke, ini sudah jadi sebuah kabar baik ya. Sebenarnya ini gratis, tapi pada kenyataannya masyarakat kita kurang menangkap ini. Biasanya kalau ada bagi sembako gratis kan cepat. Wah, itu paling cepat, Pak. Iya, tapi ternyata kalau obat ini gratis, pengobatan ini gratis, TBC itu kenapa juga masih lambat? Iya. Jadi kita masih sulit untuk menangkap artinya kesadaran masyarakat untuk datang mau berobat ini kecil. Jadi kadang-kadang masyarakat berpikir bahwa batuk berdahak yang mereka alami ini bukan TB. Ini karena merokok, karena alergi dan sebagainya. Nah, kita cuma mau memastikan bahwa seseorang yang menderita batuk berdahak 2 minggu atau lebih, ini adalah TBC dengan mengambil sampel dahaknya. Nah, ini sulit kita minta. Kadang-kadang di puskesmas kita sering minta ke penderita si tersangka seseorang ini untuk minta dahak itu sulit. Bahkan kami sampaikan, ya sudahlah kami ganti dahaknya dah nanti. Minta dahak sebegitu sulitnya. Artinya dahak ini juga belum tentu dia menderita. Betul, hanya untuk memastikan saja. Kalau memang dia memastikan, perlu cepat ditangani supaya terputus rantai penularannya. Nah, anak-anak di sekitarnya itu rawan untuk menjadi tertular untuk penyakit. Jadi anak-anak termasuk yang rawan untuk tertular ya. Kalau untuk orang dewasa yang usia tertentu? Dewasa yang punya sekarang dewasa tua yang punya penyakit sekarang kan diabetes mellitus meningkat. Orang dengan diabetes mellitus resiko tertularnya lebih besar. Lebih besar, oke. Ya, jadi ini yang perlu cepat kita putus pemahaman masyarakat. Kalau memang batuk berdahak 2 minggu, cepat periksa. Mungkin saja ini TB. Jadi belum tentu TB. Tapi perlu diingat bahwa kita ini semua sudah terpapar. Tinggal menjadi sakit. Kata pencetusnya. Kalau kita daya tahan tubuh kita turun, maka penyakit itu akan timbul. Karena penyakit ini sifatnya dorman. Menunggu waktu saja berarti ya, Pak ya. Kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan dan lain-lain seperti itu ya. Daya tahan tubuh kita turun, maka penyakit ini akan timbul. Itu yang perlu kita pahami. Nah, kemudian obat ini gratis. Walaupun memang sekarang pengobatannya masih cukup panjang, 6 bulan pengobatan yang harus dijalani rutin dan tidak terputus. Intens ya. Di mana kalau terputus harus mengulang lagi. Ada kriterianya. Ada kriteria tertentu. Biasanya kalau dalam pengobatan kita di layanan 2 bulan terputus ya kita harus ulang. Nah, resiko pengulangan obat ini maka dia akan bisa menjadikan penyakit MDR tadi itu. Nah, MDR ini yang kita sebut dengan multi drug resistant. Itu adalah jenis penyakit TB di mana kumannya menjadi resisten terhadap obat TB. Nah, sehingga kita perlu mengganti obatnya yang lebih di atas dari kemampuan obat awal. Nah, ini yang sekarang kecenderungannya meningkat karena pola
pemahaman masyarakat bahwa batuk berdahak ini bukan TB, batuk biasa, sehingga mereka cari pengobatan di warung dengan obat-obat yang Obat batuk biasa obat-batuk gitu biasa, ya. kadang-kadang antibiotik yang sembarangan, sehingga kecenderungan kuman ini untuk kebal itu tinggi. Oke. Sehingga kasus-kasus MDR atau TBRO ini meningkat di masyarakat. Oke. Nah, mungkin itu ya sedikit saya bisa sampaikan. Ya, baik. Nah, kemudian pendengar KPFM cukup jelas berarti ya tadi dari apa itu TBC. Bahkan tadi sudah sempat di akhir dijelaskan juga sekilas tentang MDR tadi itu juga ya Pak ya. Gejala juga sudah sempat disebutkan, kemudian juga penularannya juga seperti apa melalui droplet. Nah, sekarang kita juga akan beralih ke Mas Arianto dulu nih pendengar KPFM, di mana kita tahu di sini Mas Arianto adalah bisa dibilang perwakilan gitu ya dari SSR TBC LKNU Kaltim. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Arianto apa SSR TBC LKNU Kaltim ini? Ya, baik, terima kasih Mas. Ya. Jadi kami dari SSR TBC LKNU Kaltim merupakan mitra dari pemerintah dalam penanggulangan TBC berbasis masyarakat. Ya. Karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini mungkin tidak memiliki sumber daya yang banyak untuk bisa langsung terjun ke masyarakat dalam melakukan penemuan kasus TBC. Sehingga melalui dana pihak ketiga dunia diturunkan ke Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan meminta kami bermitra dengan pemerintah untuk melakukan screening penemuan kasus TBC berbasis masyarakat. Sehingga kami melibatkan kader-kader yang kami tunjuk untuk langsung turun ketuk pintu masing-masing daerah, di mana ada daerah kumuh padat, kumuh miskin yang kita datangi untuk kita sosialisasi dan kita lakukan screening. Oke. Jadi betul kata Pak Romi tadi bahwa ketika orang didiagnosa penyakit TBC, stigma dan diskriminasinya masih sangat tinggi. Sehingga kita mencoba langsung terjun ke masyarakat, menyadarkan mereka bahwa ketika memiliki gejala dan faktor risiko, ayo kita periksa sama-sama. Jadi merubah mindset orang bahwa ketika dia dinyatakan suspek TBC, itu mereka bukannya malah harus mundur gitu. Mereka ayo kita periksa sama-sama ke puskesmas karena pengobatannya tadi memang gratis. Karena memang kita tahu bahwa pemerintah sudah berkomitmen melalui Sustainable Development Goals bahwa Indonesia harus eliminasi TBC di 2030. Targetnya ya. Targetnya gitu. Jadi bagaimana caranya biar Indonesia bisa tereliminasi? Ya kita melakukannya bergerak sama-sama. Pemerintah bergerak, kami dari proyek juga bergerak. Tujuannya sama, biar eliminasi ini tercapai. Karena kita tahu bahwa Indonesia di urutan ketiga di dunia. Iya. Bahwa penyakit TBC ini bukan penyakit yang seksi untuk dibicarakan. Beda dengan HIV. Kalau kita sudah bicara HIV itu udah bicaranya seksi gitu. Ya. Tapi kalau kita bicara TBC, kebanyakan mereka menutup diri. Nah, di lapangan itu sering terjadi mereka yang disuspek saja masih belum nerima kalau mereka disuspek TBC. Apalagi mereka yang dengan penyakit TBC. Nah, bahwa ketika mereka sudah dinyatakan sakit TBC, mereka menutup diri, resikonya mereka akan menularkan ke yang lainnya. Karena ketika sudah kita sering kontak dengan orang-orang yang memang sakit TBC, kita juga berisiko penularannya melalui droplet dan kumannya bisa terbang dengan melalui udara. Nah, seperti itu. Jadi inilah tujuan kami di daerah gitu. Kita bersama-sama pemerintah untuk mencapai yang namanya eliminasi TBC di tahun 2030. Nah, kebetulan tanggal 24 Maret itu hari TB Day gitu, hari TBC internasional. Bahwa kemarin itu harusnya kami laksanakan peringatan karena pandemi, akhirnya kita batalkan, dan karena sekarang itu kita coba laksanakan lagi untuk melakukan peringatan TB Day dengan melakukan sosialisasi ya seperti yang kita lakukan hari ini. Seperti itu. Baik, jadi bisa dibilang perpanjangan tangan begitu ya? Ya, betul. Perpanjangan tangan dari pemerintah mendengar KPFM untuk menemukan atau membantu pemerintah untuk, karena ya, seperti diinformasikan tadi di awal bahwa banyak orang yang juga masih belum mau membuka diri begitu ketika dia bahkan sudah ditentukan positif saja tidak mau, nggak mau disebut pasien TBC begitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Ari ini sudah hadir di Samarinda khususnya atau di Kaltim sudah sejak kapan ini?
Kita mulai bergerak itu 2018. Tapi Mhm. sebenarnya sebelum kami bergerak itu ada teman-teman dari Aisyah Oke. memang sudah bergerak duluan untuk melakukan penemuan kasus baru, kasus di masyarakat. Cuman karena memang proyeknya akhirnya bergeser, ya kami melanjutkan pekerjaan dari teman-teman Aisyah untuk pekerjaan ini. Jadi sebenarnya pekerjaan ini udah mungkin di 2016 sudah berjalan gitu. Cuman Oke. masalah ya kita tahu kalau proyek kan namanya ada pergantian posisi ya. Kita Iya, sekarang kamilah yang meneruskan. melaksanakan seperti itu. Oke, baik. Cukup jelas pendengar KPFM pastinya ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan di segmen selanjutnya, nanti kita akan berbicara langsung dengan Ibu Yuliati, di mana beliau adalah penyintas untuk TBC MDR, ya Bu ya. Iya. Nah, itu nanti kita akan ngobrol dengan Bu Yuli setelah commercial break pendengar KPFM. Jadi tetap di 96,8 KPFM Samarinda. Mau gak sih menangin 12 emas logam mulia? Mulai 5 gram, 10 gram, sampai 25 gram. Cuma di poin 48 berkah Bangkal Tintara Syariah. Selain itu, masih ada 12 paket umroh untuk Anda yang beruntung. Tunggu apa lagi? Ayo menabung dan tingkatkan saldo Anda di Bangkal Tintara Syariah. Kesempatan besar menanti Anda. Untuk info selengkapnya, kunjungi kantor Bangkal Tintara Syariah, Jalan Ahmad Yani, nomor 31, Samarinda. Atau telepon 0800 173 8877 atau 0541 73 8877. Semakin banyak poinnya, semakin besar berkahnya. Jelas untung dan istimewa bareng Honda di bulan Juni. Pengen motor maco dan tangguh? Pilih Honda EDV 150. DP mulai dari 3 jutaan dan cicilan cuma 50 ribuan per hari. Terus, kamu bisa dapatkan potongan sebesar 1,1 juta rupiah. Motor sporty dan fungsional. Pilih Honda Vario 150. DP mulai dari 2 jutaan dan cicilan cuma 40 ribuan per hari. Spesial program untuk motor menawan dan nyaman, pastinya Honda PCX. Upgrade sepeda motor lamamu dengan Honda PCX terbaru. Kamu cukup bawa SNK sepeda motor lamamu, merek dan tipe apa saja ke dealer Honda yang kamu tuju. Dan dapatkan diskon sebesar 1,1 juta rupiah. Khusus pembelian Honda PCX, kamu bisa dapatkan free perawatan Honda PCX-mu sampai dengan 2 tahun. DP Honda PCX mulai dari 3 jutaan dan cicilan cuma 50 ribuan per hari. Follow us on Instagram @Honda@Tamkaltim dan Facebook fanpage Honda @Tamkaltim. Pilih sepeda motor, ya Honda. Honda pilihanku. Mending di rumah aja, Cil. Kalau pengen kurang sehat. Lah, kenapa pulang? Hendak turuk berjualan Acil nih. Mencegah virus corona, Cil. Supaya kadang nambah risiko penyebaran yang lebih luas lagi kayak itu, nah. Kriteria nang kurang sehat nih, yang kayak apa gerang maksud kam, ha? Maksudnya tuh kalau pengen batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas. Betul. Jika merasa kurang sehat, tinggallah di rumah. Selalu gunakan masker, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup. Upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain, dan jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Hindari pemakaian bersama alat makan, tetap di rumah, dan mudah dihubungi. Jaga kebersihan rumah, serta gunakan cairan disinfektan. Dan terakhir, hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Yuk di rumah saja. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. KPFM Radio. The number one in music station. 96,8 memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KPFM. Masih bersama dengan tamu-tamu spesial saya yang sudah standby dari tadi, sudah berbagi informasi banyak sekali pendengar KPFM mengenai TBC. Saya juga tadi di off air baru tahu ada hal-hal baru yang ternyata terlewatkan selama ini ternyata begitu ya. Nah, penularan melalui droplet juga ternyata sama dengan penyakit yang sekarang sedang ramai begitu. TBC juga melalui droplet. Nah, sekarang
kita pengen ke Ibu Yuliati, pendengar KPFM, di mana kita sama-sama tahu, tadi sudah kita sebutkan, Ibu Yuliati adalah penyintas pendengar KPFM untuk TBC MDR. Nah ini pengen tahu sebetulnya awalnya Ibu Yuliati tahu kalau kena TBC itu kapan, Bu? Itu sekitar 2015. 2015. Itu batuknya udah lama itu. Oke, jadi Mungkin- sebetulnya sudah batuk cukup lama. Cukup lama, bolak-balik puskesmas nih. Mm-mm. Nah, akhirnya ini 2015 sekitar bulan 7. Saya bilang gini, saya ini perasaan sudah mau lebaran ketemu lebaran. Batuk terus. Batuknya. Langsung Mm-mm. bilang ke orang situ, ya udah Ibu periksa dahak. Oh, Pas oke. periksa dahak itu 2 hari kemudian Mhm. langsung dibilang saya positif TBC. Oh, oke. Jadi ya kaget ya. Iya. Akhirnya saya menjalani pengobatan 6 bulan. Mhm. Hilang batuknya, hilang. Batuk itu pas 6 bulan itu dia bilang sudah negatif. Oke. 2 hari kemudian saya ditelepon, Mhm. minta dahak. Dites lagi. Tes lagi, dia bilangnya ada masalah. Oke. Ya saya jalani aja, saya kasih. Mhm. 2 hari kali. Langsung dibilang ibu masih positif. Belum sembuh. Belum sembuh. Tapi rutin nih saya minum obat. Heeh, Ini heeh. contohnya yang rutin aja bisa positif, apalagi yang putus-putus. Mhm, mhm. Akhirnya saya disuruh ke umum, Oke, ke rumah sakit. ke Tulip Mhm. di umum. Akhirnya saya di situ masih proses untuk pengobatan gitu ya. Nah 2016 bulan 2 tanggal 2 saya mulai pengobatan. Oke. 2 tahun. 2 tahun pengobatan, Bu ya. Dengan suntikan saya hampir 11 bulan setiap hari. Suntik terus. Ya seminggu itu 5 ya, Senin sampai Jumat. Suntik Tapi terus. obatnya terus selama 2 tahun. Tidak boleh putus sama Tidak sekali. boleh putus. Oke, oke. Nah, ini mungkin Pak Romi atau Mas Arianto bisa menjelaskan. Tadi Ibu Yuli tadi mengatakan 6 bulan berobat sudah rutin gitu. Kemudian kok masih ada lagi. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya, Pak? Kok bisa sampai seperti itu? Apakah memang ada diagnosa yang terlewat atau memang apa gitu? Ya, mohon izin. Oke. Ya, terima kasih. Jadi begini, kasus TB ini individual sifatnya. Jadi suatu orang dengan orang lain berbeda. Mhm. Kemungkinan yang terjadi pada Bu Yuli, mohon maaf, mungkin ini cobaan. Memang kumannya Kumannya Jadi yang agak bandel kuman- ini ya. ya, kuman yang ada di badan Bu Yuli ini mungkin saja memang sejak awal itu adalah kuman TBRO. Oh, oke. Jadi alat TBRO ini deteksinya beda dengan TB biasa. dengan TB biasa. TB sensitif kalau kami bilang. Ya. Jadi kalau TB sensitif tadi saya sampaikan didiagnosa dengan mengambil sampel dahak, kemudian sampel dahaknya itu akan diperiksa di bawah mikroskopis. Mhm. Nah, mikroskop itu akan membaca kuman TB. Oke. Nah, tapi belum tahu kuman ini resisten atau tidak. Kuman ini kebal apa tidak. Oke. Nah, kita perlu satu alat lagi yang namanya TCM, tes Ya. cepat molekuler. Nah, Oke. alat ini tersedia kalau di Samarinda kita punya 2 alat yang tersedia di Aup Sarani dengan di MUIS, MUIS Oke. rumah sakit. Nah, alat ini punya kelebihan, dia bisa mendeteksi kuman TB sekaligus membaca kuman ini resisten atau tidak. Oke. Secara nasional memang kita dianjurkan untuk menggunakan alat ini untuk mendiagnosa kasus TB. Mhm. Nah, sebenarnya waktu kasusnya pada ibu ini pada awalnya kalau kita deteksi dengan TCM mungkin saja dia adalah resisten. Ya. Tapi karena memang alat ini baru dan Mhm. tersedianya cartridge lah kalau mau bilang untuk melakukan pemeriksaan ini terbatas. Terbatas, Nah, oke. jadi kami arahkan ini cuma disiapkan di rumah sakit sebagai rujukan, Oh, tidak di oke. puskesmas. Ya, Tahun ya. ini kami siapkan di puskesmas. Oh, sudah meningkat berarti ya. Sudah untuk meningkat. ininya. Jadi tahun ini kemungkinan kita akan deteksi resisten itu dari puskesmas. Oke. Jadi ibu mungkin kasus-kasus yang nanti sama dengan kejadian seperti Ibu Yuli, awal kita sudah deteksi. Ya. Saat dia awal mungkin saja resisten, tidak perlu harus menunggu sampai 6 bulan. Betul. Ya, jadi betul. sejak awal. Nah, sekarang yang perlu kita pantau adalah pada gejala-gejala mengikuti setelah pengobatan 6 bulan. Jadi 6 bulan nanti dilihat apakah ada kemajuan tidak. Kalau dalam pengobatannya tidak ada kemajuan, kemungkinan saja ini resisten.
Nah, maka kita akan lakukan pemeriksaan tes cepat molekuler namanya, Iya, sehingga iya. nanti akan bisa terdeteksi kuman ini lebih awal. Ya, Oke. jadi mohon maaf mungkin yang terjadi pada Bu Yuli, tapi bagus sudah diobati 6 bulan, Rutin. sudah sedikit mulai kemajuan, ada perbaikan, akhirnya gejalanya timbul lagi mungkin begitu ya. Iya. Di diagnosa ternyata kumannya memang resisten. Oke. Ya, akhirnya dilakukan pengobatan 2 tahun. Oke. Nah, karena ini sudah tingkat rujukan yang kita lakukan, yang Iya. terjadi seperti itu. Betul. Dan sedikit saya tambahkan, Boleh. mohon izin. Jadi bisa saja yang terjadi kita tidak tahu bagaimana perjalanannya. Bisa saja selama Ibu Yuli menjalani pengobatan TB sensitif, Iya. ya mungkin saja di dalam perjalanannya itu tertular oleh TBRO. Mungkin saja terjadi. Bisa jadi, betul. Jadi bisa aja kejadiannya seperti itu. Jadi banyak hal yang mungkin bisa timbul. Betul. Tapi kita mengantisipasi dan ingin melakukan deteksi dini secara cepat sehingga masyarakat nyaman, kita juga memutus mata rantai penularan. Iya. Oke, baik. Berarti mungkin yang Bu Yuli tadi kalau misalnya setelah 6 bulan pertama tadi mungkin dinyatakan sembuh gitu kan. Ibu Yuli sudah sempat beraktivitas lagi gitu 2 kan. hari aja. 2 hari aja, Bu. 2 hari aja. Oh, berarti belum sempat kemana-mana ini. Jadi 2 hari langsung habis itu ya. Iya, 2 hari itu. Bu, bisa minta dahak lagi kah? Kenapa? Kayaknya Ibu bermasalah deh. Antar nih. Heeh. Mungkin 2 hari kemudian Ibu masih positif ya jantungan lagi. Langsung masuk rumah sakit lagi dan enggak. Itu tuh kan namanya kita ngurus sendiri ya. Jadi Oke. mulai bulan 12 itu. Pokoknya bulan 12 itu. Jadi bulan 12 ke bulan 2 saya pengobatan. Oke. Bulan 2 awal. Pokoknya dramanya banyak kalau pengobatan saya di RO itu. Karena memang pengobatan TBRO ini perlu persiapan lebih matang, baik kesiapan fisiknya, kesiapan finansial. Ya, kita dari Semuanya. lingkungannya. Dari Karena kan keluarga. dukungan masyarakat harus kuat, dukungan keluarga itu harus kuat. Karena Iya. obat ini banyak, efek sampingnya Banyak. besar. Oke. Sehingga kecenderungan untuk putus berobat itu tinggi. Jadi kami itu selama ini mohon maaf kalau saya sampaikan di sini bahwa angka putus berobat untuk TBRO ini hampir di atas 50%. Tinggi sekali ya. Ya. Jadi Oke. pasien itu awalnya mau berobat, tapi setelah mendapat obatnya cukup banyak dan efek sampingnya besar. Efek Ya. sampingnya ini sampai halusinasi dan kehilangan pendengaran bisa. Bisa sampai ke sana ya? Ya. Iya. Oke. Jadi cukup besar. Nah, Iya. karena efek sampingnya besar itu sekarang kita di kesehatan mulai merubah jenis obat yang dipakai. Nah, kita mungkin dalam waktu dekat, mungkin tahun-tahun depan mudah-mudahan tidak terkendala pandemi, kita sudah mulai berubah obat TBRO ini tidak lagi melakukan pakai obat suntik. Jadi nanti pakai obat makan semua. Ini cukup menyakitkan kalau suntik. Iya. Yang sehat aja bisa jadi sakit. Iya betul Pak. Apalagi nggak semua orang yang suka disuntik pasti ya kan. Itu suntiknya tiap hari. Tiap hari. Berapa kali sehari Bu? Seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Setiap hari satu kali. Satu kali. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, lama-lama Kalikan pegel sebulan. juga. Saya nggak kebayang, saya kadang Sebulan. yang 11 bulan. 11 bulan itu. Kita yang kadang donor darah 3 bulan sekali aja suka kaget masih ya dicucuk jarum gitu ya, apalagi Jadi yang kalau ketemu tiap hari. ke puskesmas sudah tuh jalan. Pokoknya ya suntiknya ini. Iya, betul. Nah, kemudian kalau saya mau ke Mas Ari lagi, ini sebetulnya Mas tadi kan sempat disinggung oleh Pak Romi ya, di mana angka kecenderungan putus untuk orang berobat ini cukup tinggi, lebih dari 50% bahkan. Nah, sebetulnya yang harus dipersiapkan, kemudian juga apa yang memang menjadi PR nih ya bagi kita atau mungkin bahkan pihak-pihak terkait kan tadi sudah kalau pemerintah sudah memberikan informasi bahwa ini berobatnya juga gratis begitu. Nah, kalau dari segi kita sebagai pasiennya misalnya masyarakat apa yang harus dipersiapkan, Mas? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi kalau kita bicara TB MDR, ya memang butuh perjuangan. Nah, di kami, di project itu kita menyiapkan namanya manajer kasus. Jadi di belakang kita ada Mas Rahman, itu beliau sebagai manajer kasus yang memang ditunjuk khusus menangani TB MDR. Jadi ketika ada pasien yang dinyatakan positif TB MDR, kita pertama melakukan motivasi. Kita kenalan dan kebetulan Ibu Yuli kita tunjuk sebagai pasien support. Ketika sudah sebelum melakukan pengobatan, Ibu Yuli kenalan,
menceritakan pengalamannya sebagai pasien yang sudah sembuh dari penyakit TBC MDR. Nah, harapan kami bisa memotivasi orang-orang yang baru dinyatakan positif TBC MDR, karena memang penerimaan diri seseorang ketika dia dinyatakan TBC saja sudah berat, apalagi kalau dia dibilang TBC MDR. Mereka udah bilang nanti aku pasti disuntik setiap hari. Nanti pasti aku minum obat banyak. Berapa Bu jumlah obatnya? 12 sekali minum. Sekali minum 12 selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Plus suntik tadi juga. Plus suntik. Nah, itu jadi mindset orang yang berpikir wah pasti tidak akan bisa lolos saya untuk selesai pengobatan. Sehingga teman-teman dari manajer kasus, pasien support itu sering berkunjung ke rumah. Jadi ke rumah pasien itu berkunjung, mengatakan kabar, memotivasi. Jadi bahkan ada yang kemarin itu bersikeras tidak mau minum obat untuk yang kasus MDR, sekarang sudah bisa ya Mas ya. Sekarang sudah mau, karena apa? Kegigihan teman-teman untuk melakukan motivasi, membujuk, ayo diminum. Karena apa? Tantangannya adalah risikonya terhadap orang terdekat. Nah, terlebih lagi ketika dia putus minum obat ya, risiko terhadap kematiannya juga cukup tinggi. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman manajer kasus, sehingga teman-teman yang awalnya itu putus harapan termotivasi kembali gitu. Jadi Ibu Yuli ini ahlinya untuk memotivasi karena menceritakan bahwa pengalamannya. Nah, sehingga membuka pikiran teman-teman yang awalnya tidak mau berobat sehingga mau berobat. Tapi memang tantangannya cukup berat gitu. Datang ke rumah ditolak, ditutupin pintu, diomelin, itu pengalaman gitu. Apalagi ada ketemu kasus nenek-nenek yang dinyatakan TBC MDR sampai sekarang. Saya tidak mau minum obat sampai sekarang. Karena kalau saya minum obat, saya malah sakit. Itu. Jadi kita masih berjuang. Semoga ke depan si nenek-nenek udah terbuka gitu pikirannya untuk mau minum. Padahal kan itu untuk kebaikan mereka. Kami ini hanya memfasilitasi. Kita mengajak mereka, mensupport gitu, sehingga resiko putus pengobatan atau penyakitnya nanti bertambah parah itu bisa kita minimalkan, seperti itu. Iya betul. Berarti bisa disimpulkan juga kunci sembuhnya dari diri sendiri tetap betul. Kalau pemerintah sudah memberikan fasilitas seperti ini, sudah digratiskan. Kemudian juga ada teman-teman dari Pak Arianto yang sudah membuat program, menjalankan dengan timnya dengan segitu baiknya. Akan percuma kalau misalnya pasiennya sendiri tidak membuka diri gitu. Nah, kita kembali ke Bu Yuli lagi nih. Bu Yuli, pengalaman berobat yang cukup panjang, itu panjang sekali bahkan, bukan cukup panjang. Ini kan pasti bukan hal yang sangat mudah. Ini pasti banyak hal yang dilewati gitu. Pengobatan tidak murah. Kemudian juga harus menjaga diri, menjaga keluarga, orang-orang terdekat. Yang Ibu lakukan ketika sudah tahu bahwa ternyata positif nih. Apa yang Ibu lakukan, Bu? Selain berobat pasti ya. Bagaimana dengan support orang-orang sekitar? Ya jujur sih ya, di tempat saya tinggal itu kan, apalagi setelah saya sakit tuh kan saya mengurung diri. Iya, isolasi lah ya. Mengurung diri satu. Kenapa saya mengurung diri? Karena saya melihat di lingkungan saya tuh kayak gitulah, TBC loh gitu kan, mungkinnya takut. Betul. Tapi saya memotivasi diri saya sendiri, kalau bukan saya sendiri siapa lagi? Gitu loh. Nah, apalagi kan saya sama anak-anak ini berempat. Akhirnya saya coba untuk membuka diri sendiri, cari kesibukan sendiri. Ya, apalagi pas anak saya kena juga TB. Kena juga? Kena TB kelenjar, cowok. Jadi saya tuh bingung gimana caranya. Tapi pas saya tahu kan memang TB ini gratis. Saya coba obati, sambil saya mengobati diri saya sendiri, saya mengobati anak saya juga gitu loh. Jadi kalau saya bisa, yang lain juga harus sembuh, harus bisa. Tinggal semangatnya aja lagi ya, kemauannya. Intinya itu dari diri kita sendiri. Habis itu dari keluarga dekat juga yang bisa mendukung kita. Ya tetap semangat aja saya. Iya, oke. Nah, kemudian selama proses pengobatan yang panjang itu tadi, apalagi sempat dinyatakan sembuh ya, nggak enaknya tuh di situ sih. Enaknya 2 hari sempat doang. dinyatakan sembuh, ternyata positif, ternyata masih gitu ya. Nah, ini yang bisa Ibu Yuli sampaikan gitu kepada pendengar KPFM,
untuk proses pengobatan yang cukup panjang ini apa nih yang bisa dipetik selain semangat tadi? Ya kalau saya sih ya intinya ikut peraturan dokter, minum obat tepat waktu, jangan putus sebelum dokter kasih, ibaratnya kayak keputusan dari dokter lah, jangan kita sendiri gitu loh, ikut aturan dokter. Iya. Nah, habis itu ya jaga kebersihan juga. Oke, nah kemudian keluarga yang sempat kena adalah anak. Cuman satu orang itu saja Bu ya. Satu. Oke, sekarang kondisinya gimana Bu? Kami semua sehat semua. Sudah alhamdulillah sembuh semua ya. Oke, baik. Nah, pendengar KPFM, masih ada beberapa hal lagi pertanyaan yang juga nanti masih bakalan kita bahas bersama para tamu yang spesial hari ini. Pak Romi juga masih ada, Pak Arianto masih ada, Bu Yuli juga masih di sini pendengar KPFM. Kita akan kembali selepas commercial break berikut ini di segmen selanjutnya. Tetap di 96,8 KPFM Samarinda. Relasi, request lagu asik. Kalau ada Adam, ada Hawa, ada bulan, ada matahari, ada irit, ada boros. Ujian, gantilah pakai AHM Oil. Ada gula, ada semut, ada kamu, ada akil, ada rendah, ada tinggi. Bukan nada, tapi performa. Karena pakai AHM Oil. Ada peluk, ada cium, ada yang KW, ada yang awet. Masa? Iya, pakai deh AHM Oil. Ada gebetan, ada mantan, ada jadian, ada bubaran. Ada aja. Ada kerjaan, ada revisi. Capek deh. Ada demo, ada macet, ada lepas, ada tahan. Tahan apa? Tahan panas kalau pakai AHM Oil. Ada motor Honda, ada AHM Oil untuk perlindungan mesin motornya. AHM Oil dirancang dengan New Engine Protection Technology, bikin motor Honda kamu tahan temperatur tinggi, irit BBM, performa lebih maksimal, dan tahan lama. Emang ada? Ada apa? AHM Oil-nya ada. Ada dong. Dapatkan AHM Oil di seluruh jaringan resmi dan bengkel AHAS se-Indonesia. AHM Oil, perlindungan asli dari yang ahli. Indomaret di mana-mana, dekat Anda semua suka. Indomaret untuk keluarga, melayani kebutuhan utama sehari-hari. Indomaret milik bersama, Indomaret pilihan tepat, semua ada di Indomaret. Indomaret mudah dan hemat. Indomaret milik bersama, Indomaret pilihan tepat, semua ada di Indomaret. Indomaret mudah dan hemat. Virus corona atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari Cina. COVID-19 merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Adapun gejala klinis yang ditimbulkan, yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Untuk pencegahannya, sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun. Gunakan masker bila batuk atau pilek. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Tetap tenang menghadapi COVID-19. Tingkatkan daya tahan tubuh dan kurangi aktivitas di luar rumah. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Relasi, request lagu asik. Dari kawasan Komplek Mahakam, Square Gedung Kaltim Pos, Samarinda, lantai 3, pendengar KPFM. Dan saya juga masih bersama tamu-tamu saya yang dari tadi standby di sini, walaupun di luar sedang hujan, pendengar KP ya. Nah, saya mau coba ke Pak Romi dulu ini, Pak. Di penanganan dari TBC ini, gitu kan? Ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa perlu proses yang panjang, perlu waktu yang lama, biaya tidak murah, tidak sedikit, begitu. Tidak semua orang bisa
atau tahan dengan proses penyembuhan ini begitu. Nah, ini langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah apa Pak? Selain tadi ada yang gratis tadi itu Pak. Terima kasih. Sedikit saya informasikan kepada Bapak Ibu dan pemirsa sekalian bahwa TB ini memang betul tadi sampaikan penyakit yang memiskinkan mungkin yang tadi tidak murah. Kalau kita berobat mandiri ke praktek misalnya itu cukup mahal. Jadi obatnya saja kalau dalam program kita beli sekitar hampir 1 jutaan obatnya saja. Jadi kalau dia konsultasi dengan dokter pribadi atau dokter mandiri, praktek mandiri, kemungkinan ya di atas 5 juta lah dia berobat itu baru dia sembuh. Kalau mandiri. Nah, sementara kalau TBRO itu ditanggung program dan program sudah hitung itu kurang lebih 200 juta untuk satu orang. Satu orang 200 jutaan. 200 juta. Jadi kalau memang sanggup dengan biaya sendiri, silakan ya. Tidak jadi masalah lah ya gitu. Nah, pemerintah menanggung itu semua. Oke. Itu satu kesempatan dan satu hal baik yang bisa diambil supaya masyarakat itu sadar dan mau berobat. Nah, kita mengantisipasi supaya program ini ditangkap masyarakat itu secara cepat dan masyarakat itu antusias. Yang pertama bahwa kita gulirkan pengobatannya gratis. Nah, pengobatan gratis itu memancing masyarakat itu ingin bersuara gratis itu didengar, tapi ternyata juga masih sayup-sayup dengarnya. Jadi masyarakat masih membaca stigmanya cukup tinggi. Nah, kemudian kita sekarang pendekatannya dinas tidak bekerja sendiri, jadi ada pendampingan. Biasanya masyarakat itu akan dengar dari rekan dekatnya, dari orang-orang terdekatnya. Maka kita tariklah kader-kader dari masyarakat LKNU sebagai rekan mitra kesehatan. Nah, mereka juga bagian dari masyarakat sehingga itu bisa mendorong masyarakat untuk bisa lebih dekat dengan kesehatan, lebih terbuka. Sehingga apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan oleh orang kesehatan itu bahasanya seragam dan masuk ke masyarakat luas. Kadang-kadang kalau kita berbicara medis terlalu tinggi, akhirnya masyarakat kurang paham. Sehingga kita perlu perpanjangan kader menyampaikan lagi ke masyarakat. Bahwa mereka ini yang akan menggiring masyarakat lebih halus gitu. Artinya bisa bergandengan tangan, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian kita juga melakukan perbaikan di program. Dari pengobatan kita sudah mulai berpikir untuk bagaimana obat ini bisa sederhana, tidak panjang dan tidak menyakitkan. Nah, sehingga tadi saya sempat sampaikan bahwa obat TB nanti ke depan mungkin sudah tidak ada disuntik lagi. Kalau selama ini masih ada obat suntiknya. Ya masih pengobatannya masih lama 2 tahun. Ibu Yuli mohon maaf ya satu ya artinya pionir kita yang dapat 2 tahun, dapat bonus 2 tahun. Nah, sekarang pengobatan TBRO atau TB MDR tidak perlu 2 tahun, tidak sampai 1 tahun bahkan sekarang. Bisa lebih cepat. Jadi dipercepat hal-hal itu supaya program ini diterima masyarakat. Obat-obatnya juga mulai mulai dicari obat-obat yang efek sampingnya cukup ringan, sehingga masyarakat diringankan dan lebih nyaman untuk berobat. Nah, kemudian banyak pendekatan-pendekatan lain, terutama pendekatan pencegahan. Pencegahannya melalui anak-anak dan pencegahan kita sudah mulai berpikir untuk pencegahan bagaimana anak-anak dan dewasa ini tidak tertular TBC. Jadi banyak yang dilakukan hal-hal baru yang bisa kita dorong supaya TB ini cepat tertangani. Rantai penularan itu cepat kita putus dan masyarakat bisa menerima itu. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita beralih ke Pak Arianto atau mungkin nanti kalau Pak Romi mau menambahkan dari sisi pemerintah juga silakan. Untuk pemutusan rantai seperti yang disebutkan oleh Pak Romi tadi, kemudian juga penanganan TBC, kemudian yang RO maupun yang MDR. Ditambah lagi sekarang lagi kondisi pandemi. Nah, ini Pak Ari, teman-teman LKNU
seperti apa perannya di masa-masa yang sudah sulit ini? Ini ibarat kita sudah jatuh ketimpa tangga gitu. Nah ini gimana perannya Pak? Ya baik, jadi memang ketika pandemi itu tantangannya jadi luar biasa gitu. Ketika kita melakukan screening di masyarakat gitu. Yang pertama kita diminta untuk tidak melakukan perkumpulan kelompok besar masyarakat. Nah, jadi yang kami lakukan adalah meminta kader yang pertama izin dulu ke puskesmas bahwa kader akan melakukan screening di masyarakat. Jadi di kita itu di pemerintah ada namanya investigasi kontak. Penemuan kasus TBC baru di masyarakat itu melalui kegiatan investigasi kontak, yaitu men-screening orang yang ada di sekitar pasien TBC. Jadi itu dulu. Jadi setiap ada kasus dan ada dapat pasien TBC, maka sekelilingnya dilakukan investigasi kontak minimal 20 orang yang ada di sekelilingnya. Untuk apa gitu? Untuk mencari orang-orang yang kontak langsung dengan si penderita. Nah, sehingga bisa kita temukan bahwa mungkin mereka langsung terpapar dan mungkin ada kasus baru di situ gitu. Dan yang kedua adalah kegiatan inovasi. Inovasi ini teman-teman kader melakukan ada dulu yang namanya istilah ketok pintu. Bahwa kader ketika melihat rekannya atau melihat ada teman sejawatnya yang punya suspek, mereka langsung tarik untuk lakukan tes di puskesmas. Dengan catatan semua protokol pandemi harus dipatuhi. Bawa hand sanitizer, pakai masker dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai kader ini jadi double korban. Kena TBC, kena COVID. Nah, itu yang kita hindari. Jadi di kami bahwa kader sekarang awalnya ada 30, yang bergerak cuma 15. Memang kita batasi. Tapi tetap bahwa penemuan kasus screening di masyarakat harus dilakukan. Karena penularan ini tidak bisa kita hentikan, nggak bisa kita kanalisasi, nanti dulu penularannya, tunggu selesai pandemi. Enggak gitu. Jadi teman-teman di lapangan tetap berjalan, tapi mematuhi protokol pandemi yang sudah ditetapkan gitu. Jadi dulu kami memang ada kegiatan sosialisasi di masyarakat itu tidak dilakukan, sekarang ketok pintu. Jadi kader datang dari rumah ke rumah untuk menanyakan ada gejala, ada faktor risiko terkait dengan TBC. Kalau memang ada ya kita ajak untuk lakukan tes di puskesmas. Selanjutnya ada sosialisasi online, bahwa kader juga kita minta untuk melakukan sosialisasi melalui medsos. Bahwa ketika kader memiliki Facebook, Instagram dan lain sebagainya, kita kasih linknya, Ibu ini tolong di-sharekan di medsos Ibu-ibu, karena nanti ketika mereka mengklik link yang sudah kita berikan, nanti sudah akan muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah Anda batuk, apakah selama ini Anda pernah pengobatan TBC tapi tidak selesai dan lain sebagainya. Ketika ya, berarti mereka adalah suspek baru yang harus di-follow up oleh kader. Seperti itu. Dan ketika sudah di-follow up, sudah dikontak, ya kita ajak ke puskesmas untuk lakukan tes. Seperti itu. Oke. Prosesnya jadi menyesuaikan juga ya. Iya. Tapi tidak mengurangi porsinya. Iya, betul. Betul sekali. Karena sekali lagi penyakit nggak pilih-pilih. Monggo Pak Romi untuk menambahkan Pak, silakan. Sedikit menambahkan berkait dengan sekarang lagi pandemi COVID. Satu hal baik yang kita ambil dari kejadian ini bahwa dulu kita begitu sulitnya mengkampanyekan penggunaan masker dan cuci tangan ke masyarakat. Begitu sulitnya. Sama sulitnya waktu dulu saya punya pengalaman menggunakan helm dulu. Kita menggunakan helm standar itu sulitnya untuk mengganti helm dari helm proyek ke helm standar. Kalau saya ikuti perjalanannya sekitar 20 tahun kita baru mulai adaptasi dengan helm standar itu. Nah, di masa COVID ini saya melihat ini peluang baik untuk program, karena dari dulu kita sudah mendorong semua orang yang datang ke puskesmas itu menggunakan masker kalau dia punya gejala batuk. Tapi itu sulit. Bahkan pasien TB sendiri, pasien TBC sendiri itu yang TBC RO yang kami wajibkan untuk menggunakan masker. Kalau dia tidak menggunakan masker, maka kami tidak akan layani. Itu masih tidak menggunakan masker. Jadi saat dia datang ke rumah sakit, dia menggunakan masker. Tapi selangkah keluar dari rumah sakit sudah tidak pakai masker. Coba bayangkan dia harus naik ke angkutan kota, dia ke warung, dia ke pasar, dia menularkan banyak orang. Tapi sekarang yang kita lihat
masyarakat begitu antusias membeli masker. Sampai Itu susah mencari masker ya, sempat susah, betul. Itu betul. satu hal baik yang perlu kita tangkap. Jadi kemungkinan saja kalau ini pola ini kita jalankan, maka kasus TB itu akan cenderungnya akan menurun secara sendiri. Ya, Penularan itu akan terhambat. Betul. Tapi bukan berarti kita stop di sini, karena penularan ini Bisa sudah terjadi dan penyakit ini tetap berjalan. betul, betul. Lingkungan kontak yang tadi saya katakan, kontak erat itu cenderung untuk tidak menggunakan masker. Di Iya. rumah, di lingkungan perkumpulan yang mungkin ngopi atau apa di lingkungan, ya itu banyak di situ yang bisa terjadi. Nah, satu tambahan mungkin untuk yang aktif di TV, bahwa banyak suplemen yang kita sudah berikan untuk program ini. TB itu pasien TB kita berikan support untuk makanan tambahan. Jadi pasien TB itu bukan pasien TBC itu bukan penyakit yang apa ya, boleh dikatakan Nggak bisa remeh makan dan enak gitu. yang penyakit yang kampungan dan penyakit miskin gitu ya. Iya. Kalau orang TBC itu kita semua bisa kena, itu yang pertama. Terus bantuannya banyak. Dari obat gratis, makanan tambahan dikasih, makanan tambahan itu banyak, ada susu apa dan sebagainya. Terus kita juga memberi transport untuk penderita TB untuk TB MDR, itu transportnya setiap bulan dikasih. Oh, oke. Bantuannya sampai ke sana ya. Ke sana, iya. Udah obatnya udah mahal, dikasih transport lagi. Iya. Tapi pada kenyataan masyarakat kurang menangkap itu. Oke, Masyarakat kurang saya kurang tahu apakah kurang paham dan kurang informasi, tapi harapannya hari ini bisa mendengar informasi itu. Amin. Nah, ini sekarang langsung kita konfirmasi langsung ke Ibu Yuli apa yang sudah disampaikan Pak Romi, bahwa pasien TB itu sebetulnya ya mendapatkan bantuan cukup banyak sudah, hanya saja mungkin banyak yang masih belum tahu. Nah, kalau iya, nah kalau versinya Bu Yuli sendiri seperti apa? Apakah benar dapat bantuan seperti itu? Kalau di saya kemarin itu kan, kalau pendampingan memang belum ada. Iya. Kalau uang transportasi itu memang ada. Oh, Saya oke. dapat. Lumayan. Betul. Dapat bantuan dari pemerintah memang sudah karena Ibu juga sudah tahu ya ketika didiagnosa positif, Ibu juga sudah tahu TBC ini bisa berobat gratis gitu, asalkan dengan syarat dan prosesnya mengikuti sesuai yang sudah ditetapkan begitu ya. Ya memang sih kalau dari dokter sendiri bilang RO ini 200 juta. Keluar itu pasti 200 ya. juta. Jadi saya berpikir, aduh kalau saya mundur, saya mau dapat duit dari mana? Iya. Mumpung gratis saya berobat. Jadi buat mungkin yang belum tahu kalau penyakit TB ini seperti yang ada sekarang gratis, ya semoga mereka dengar di sini bisa mau berobat. RO, SO itu sama aja, pengobatannya gratis semua gitu. Dapat uang transportasi kemarin tuh. Oke, baik. Berarti memang ada gitu ya. Betul. Jadi memang pemerintah sudah menyiapkan programnya gitu ya, sistemnya sudah ada. Tinggal kita sebagai masyarakat untuk membuka diri begitu kan. Jadi jangan malu, jangan ragu gitu ya, jangan takut untuk menginformasikan kalau memang merasa seperti tadi ciri-ciri awalnya adalah batuk berhak 2 minggu tidak berkurang, silakan langsung kunjungi puskesmas lah paling tidak ya Pak ya, yang terdekat. Nah ini karena waktu kita terbatas, mungkin bisa ke kesimpulan atau himbauan sekaligus dari Pak Arianto, monggo Pak, untuk masyarakat atau pendengar KPFM sore hari ini terkait obrolan kita ini. Ya, baik. Terima kasih Mas. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini salah satu bagian dari sosialisasi tentang penanggulangan penyakit TBC gitu. Jadi kita menyampaikan ke masyarakat pentingnya aware terhadap diri sendiri. Bahwa apapun yang kita lakukan kalau diri sendiri tidak aware terhadap apa yang kita rasakan, mau itu seperti apa, itu akan percuma. Karena memang untuk tahun ini tema besar dunia adalah it's time. Sudah waktunya. Sudah waktunya, gitu. oke. Jadi kalau kita bicara sudah waktunya, siapapun itu, mari kita sama-sama bergerak untuk mencapai apa yang kita harapkan. Khususnya di Indonesia, eliminasi TBC di 2030. Gitu. Semoga apa yang dicita-citakan oleh negara Indonesia, eliminasi TBC 2030 bisa tercapai. Dengan catatan kita semua bergerak, masyarakat bisa tersosialisasi sehingga tidak ada lagi stigma, diskriminasi, dan tidak ada lagi penolakan ketika mereka dinyatakan sakit TBC.
seperti itu. Oke. Nah, ini sekaligus Pak Ari mungkin tambahan sekali lagi. Kalau misalnya ingin mencari informasi lebih lengkap terkait TBC, kemudian termasuk mungkin pengobatannya juga, ini kita harus kemana nih Pak? Ya, yang pertama yang paling mudah dicari adalah ke puskesmas. Paling dekat ya? Paling dekat. Gitu. Oke. Ketika kita memiliki gejala TBC, batuk, lama nggak sembuh-sembuh, datang saja ke puskesmas karena di puskesmas